analoginya mirip ketika kita melihat ketika di Indonesia dulu gitu ya. Kita melihat orang Jepang itu disiplinnya luar biasa kan. Gitu ya. Sedangkan budaya kita di Indonesia kalau rapat biasanya kan ngaret 15 menit, 30 menit gitu kan. Itu suatu hal yang sangat biasa gitu kalau. Nah, ini pertanyaan yang menarik nih ya. Jadi dengan keterbatasan akses ya mungkin bahasanya ya, dengan kondisi Jepang mungkin tidak sama seperti Indonesia dalam keleluasaan kita dalam beribadah misalkan gitu ya, dalam menegakkan agama. Beberapa hal yang memang perlu kita jadikan satu pandangan yang membuat kita nyaman gitu ya, bahwa tadi pertama bahwa Islam itu adalah fitrah dimanapun itu, baik nanti dari negara yang mayoritas muslim sampai ke negara yang mayoritas non muslim pun Islam itu pasti menjadi fitrah gitu ya, jadi nggak akan bertentangan dengan prinsip dasar kemanusiaan. Itu yang pertama yang harus kita pahami ya. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa Islam itu ya agama yang mudah gitu ya, artinya bahwa contoh ya, ada beberapa rukhsah misalkan berkaitan dengan puasa ya gitu. Jadi dalam perjalanan, kemudian dalam kondisi sakit gitu. Bahkan ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab yang ke-13 berkaitan dengan membudayakan kebaikan gitu ya. Jadi di situ ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan kemudian dilekatkan langsung dari Abu Musa al-Asy'ari. Rasulullah SAW mengatakan bahwa amal-amal seseorang yang dalam kondisi uzur gitu ya, seperti halnya dalam perjalanan ataupun sakit, dan kemudian dia tidak melakukan ibadah, tapi dia sebelumnya ketika berada di dalam rumah dia terbiasa melakukan ibadah-ibadah itu, maka dia terhitung melakukan ibadah ya. Artinya bahwa ini asbabul wurudnya menarik ya. Jadi ketika itu Abu Burdah ya, beliau mendapati salah seorang sahabat sedang melakukan perjalanan gitu ya. Dalam perjalanan Abu Burdah menemukan bahwa si sahabat ini sedang berpuasa gitu ya. Nah, ketika sedang berpuasa, Abu Burdah menyampaikan hadis ini gitu ya, bahwa beliau pernah mendengar dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang sudah terbiasa melakukan amal sholih, kemudian ketika dia dalam kondisi sakit ataupun dalam perjalanan, maka ketika dia tidak melakukan itu karena uzur itu, maka pahalanya tetap terhitung dia melakukan gitu ya. Maka yang bisa kita ambil pelajaran dari sini sebenarnya gini. Pertama, bahwa kenapa dia bisa membudayakan kebaikan itu, karena dia punya kesungguhan ya. Maka prinsip yang pertama kali yang harus kita ingin syarat mendapatkan pahala tanpa kita melakukan itu, bahasanya gitu ya, tanpa kita, artinya kita sudah terbiasa sebenarnya gitu, terbiasa puasa, kemudian terbiasa sholat sunnah misalkan, kemudian terbiasa sholat malam, tapi ketika kita sakit ataupun dalam perjalanan kita tidak dapat menunaikan itu, maka malaikat pun mencatat sebenarnya kita sedang melakukan itu kayak gitu ya. Maka pertama bahwa kita harus bersungguh-sungguh untuk berusaha istiqomah dulu gitu ya, itu kata kuncinya ya. Jadi kalau misalkan tadi kita kontekskan dalam kondisi yang mungkin bahasanya tidak ideal ya begitu ya, sholat kita mungkin bisa jadi susah untuk kita berjamaah gitu kan. Kemudian bisa jadi puasa kita juga dalam konteks mungkin ada berat ya, karena ada yang waktu di mana waktu panjang sekali, ada yang sangat pendek sekali gitu kan. Itu kan berbeda dengan di Indonesia gitu. Nah, ketika emang kondisi yang menyebabkan kita tidak mampu menunaikan itu dalam tadi ya perkara-perkara yang syar'i, uzur syar'i artinya, maka ya artinya itu bisa kita katakan suatu yang Allah berikan hadiah rukhsah gitu ya. Walaupun secara secara kontekstual gitu ya, bahwa sebenarnya ibadah ini bukan hanya ibadah sunnah saja, bahkan ibadah wajib pun kalau dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam buku Fathul Barinya begitu ya,
beliau mengatakan bahwa ini kaitannya semua ibadah gitu ya. Jadi kuncinya kita istiqomah dulu gitu. Nah, jadi jangan sampai dibalik ya gitu. Kita cari yang ringan-ringan dulu, tapi kita nggak pakai istiqomah gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau bertemu dengan suatu hal yang kita anggap sebagai sebuah rukhsah, maka pertama kata kuncinya kita harus betul-betul berikhtiar, berusaha bermujahadah untuk beristiqomah dulu, walaupun itu misalkan ya sepele lah ya gitu ya, sholat sunnah misalkan sholat sunnah fajar gitu ya, itu kan 2 rakaat aja gitu kan, bangun sebelum subuh gitu kan. Terus kemudian juga hal-hal yang sudah terbiasa, tapi ketika suatu kondisi dia tidak mampu melaksanakan itu, maka malaikat mencatat itu gitu. Memang yang membiasakan ini yang berat ya Ustaz ya. Betul. Karena kalau nggak salah ada yang bilang salah satu rizki itu ya rizki bisa melakukan ibadah, itu juga termasuk ya Ustaz. Dikuatkan waktu kita, maksudnya azam kita untuk melakukan ibadah, itu salah satu rizki juga gitu Ustaz ya. Betul. Cuma kan kadang-kadang kalau misalnya ngomongin rukhsah nih Ustaz, kadang-kadang orang tuh ya nganggep itu menggampang-gampangi gitu. Ada yang bilang yang penting cari gampangnya yang tadi Ustaz ya, yang kayak gitu. Padahal sebenarnya bukan ke situ juga ya gitu Ustaz. Keistiqomahan kita dulu dilaksanakan, baru nanti akhirnya ketika kita tidak bisa, baru itu ada rukhsah gitu kan Ustaz ya. Betul. Jadi kadang-kadang saya melihat bahwa bahkan teman-teman sesama muslim ya gitu, teman-teman sesama muslim, bahwa saya menemukan beberapa teman ya di kampus ya ketika itu ya alhamdulillah sih bukan dari Indonesia gitu, bukan dari Indonesia tapi dari beberapa negara gitu. Mereka juga mengatakan itu, loh saya kan safar nih gitu, saya jauh dari negara saya, bahkan dia udah safar udah 2 tahun jadi dia cuma sholat maghrib sama sholat isya doang gitu kan. Lah ketika sudah 2 tahun itu ya bukan kondisi safar lagi kan gitu artinya. Terus kemudian dalam konteks misalkan tadi masa toktum kita, ikhtiar kita untuk beristiqomah itu ketika dulunya seperti apa dulu. Iya, jadi rasa-rasanya kok kalau misalkan pandangan kita tadi ya, ibadah itu adalah perkara kita menikmati proses, kok kayaknya malah membuat kita ibadah itu justru tidak menjadi beban gitu. Ya, gitu. Perkara bahkan ya gitu ya, perkara-perkara yang tadi kita bicara tentang dakwah ya, kita bicara tentang sholat gitu, kita bicara tentang puasa gitu ya, hal yang sangat-sangat kadang-kadang kita sering temukan ini ya, lebih common lah di kalangan-kalangan kita itu kan, bahwa ada hikmah di dalam sholatnya, ada hikmah di dalam puasanya gitu kan. Itu baik, itu nilai plus gitu ya. Tapi urusan kita dengan Allah itu bukan hanya sebatas kita perhitungan dengan Allah gitu ya gitu. Ya Allah, aku ingin mendapatkan kebaikan ketika saya ketika saya melaksanakan ibadah ini gitu kan. Kayak kita perhitungan banget gitu ya. Padahal kita sudah bahasanya secara 100% kita itu statusnya adalah menghamba kepada Allah gitu ya. Artinya udah terserah Allah aja lah gitu ya. Nah makanya perkara kita itu bukan nagih-nagih kepada Allah gitu kan, siapa kita kan bahasanya gitu. Tapi perkara kita yang seharusnya kita bisa sadari saat ini adalah sudahkah kita menikmati ibadah-ibadah itu gitu ya. Sudahkah kita menikmati infak itu, sudahkah kita menikmati proses sholat itu, sudahkah kita menikmati proses-proses dakwah itu gitu kan. Sudahkah kita menikmati proses-proses bagaimana kita misalkan berpuasa gitu kan. Dan itu yang perkara lebih menurut kami ya, menurut saya pribadi, bahwa itu adalah suatu hal yang sangat utama gitu ya. Utama sekali ketika kita bicara tentang istiqomahan gitu ya. Istiqomah itu sederhana kok gitu ya. Istiqomah itu perkara sesimpel apapun gitu ya, dan itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jadi Allah itu tidak melihat banyaknya ibadah kita, tapi Allah lebih mencintai seorang hamba yang beribadah sedikit tapi dia continue gitu ya. Ini kan yang sulitnya kan kadang-kadang kita gitu ya. Nah, itulah ujiannya gitu. Nah, ya, saya kira itulah. Ya, Masya Allah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil nih. Jadi mungkin salah satunya pertama adalah kalau yang sudah mengikuti dari yang pertama sampai sekarang ya. Pertama adalah kita perlu mengenal agama kita sendiri itu seperti apa gitu Ustaz ya. Terus kedua adalah bagaimana kita berusaha istiqomah dari yang sedikit demi sedikit gitu, tapi istiqomah gitu.
sehingga kita bisa mencapai tahap di mana kita merasakan kenikmatan dalam beribadah gitu Ustaz ya. Dan ketika kita sudah istiqomah, maka akan ada ruksoh dan sebagainya gitu Ustaz ya, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua yang sudah menyimak channel ini bisa mengambil ibrohnya gitu. Jadi ya sedikit demi sedikit kita mulai perbaiki diri kita, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Amin amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.